Oke, layar di kalian masih belum screen apa? Apa namanya? Slideshow ya? Masih belum ya? Oke, coba sekarang dicek. Belum. Belum ya? Sudah slideshow? Coba dicek dulu di layarnya, sudah terlihat slideshow? Sudah besar. Oke, sudah. Saya mulai ya. Karena Sudah. kita jam 11.30 berakhir ya. Saya mau kita disiplin waktu ya. Oke. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita yaitu sistem reproduksi pada manusia ya. Jadi di gambar ini kalian melihat gambar gangguan pada sistem reproduksi ya. Nanti di bagian akhir meeting terakhir, bukan hari ini ya, jelasnya karena kita masih ada materi siklus menstruasi, kemudian baru nanti masuk ke gangguan reproduksi. Oke. Ini 9D ya. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yang pertama yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Jadi ada laki-laki dan perempuan ya. Kemudian kelainan dan penyakit apa saja yang terjadi pada sistem reproduksi dan bagaimana menerapkan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian nanti untuk keterampilannya yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan bagaimana upaya pencegahannya. Oke, indikatornya cukup banyak ya. Yang pertama kita dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana fungsinya pada masing-masing bagian tadi. Bagaimana gametogenesis yaitu spermatogenesis dan oogenesis, kemudian memaparkan siklus menstruasi dan membuat grafiknya level hormon dalam siklus menstruasi, menjelaskan proses fertilisasi, menjelaskan proses perkembangan janin, dan bagaimana menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi. Oke, sistem reproduksi pada manusia itu mencakup pada bagian pria dan wanita, female dan male ya, laki-laki dan perempuan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan mulai sesi tanya jawab. Nah, nanti sudah yang bisa menjawab langsung dinyalakan mikrofonnya. Nanti yang jawabannya betul langsung saya kasih nilai ya. Oke, itu nilai plus pada nanti saya masukkan di bagian kolom pengetahuan kalau di raport ya. Oke, siap-siap ya jawab. Suara saya terdengar jelas? Halo? Apa terputus? Iya, Bu, terdengar jelas. Terdengar ya, oke. Saya mau review tentang tugas yang kemarin, pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Ya, sebenarnya saya lebih suka jawaban yang sederhana. Oke, pertanyaan pertama. Nah, kalau kalian sudah baca materi sebelumnya, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel somatik atau somatis. Oke, adakah yang bisa menyebutkan nama lain dari sel somatik atau somatis? Silakan, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Saya ulang pertanyaannya ya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik. Adakah yang tahu nama lain dari sel somatik? Oke, silakan. Ada yang bisa? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Oke. Ya. Oke, saya bilang sel somatik. Ya. Oke, saya ulang ya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik. Nah, adakah yang tahu nama lain dari sel somatik? Yuk, masih belum tepat tadi jawabannya. Silakan yang lainnya yang mau menjawab bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke. Oke, 10 detik. Ada yang tahu jawabannya? Nama lain dari sel somatik. Oke, nggak ada yang tahu ya? Sel germinal atau gamet?
Oke, masih kurang tepat. Sel somatik. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, ya. Saya jawab ya. Udah lewat nih waktunya. Sel somatik nama lainnya adalah sel tubuh atau autosom. Ya, jadi pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik atau sel somatis atau autosom. Ya, bisa dicatat tidak apa-apa ya. Sementara, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Pembelahan meiosis terjadi ya, pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet. Nah, adakah yang tahu nama lain dari sel gamet? Yuk, silakan dinyalakan mikrofonnya. Sel gonad, Bu. Ya, betul, siapa namanya? Namanya siapa? Khotimah. Husnul Khotimah. Ya, betul sekali. Khotimah. Oke, ya, Husnul Khotimah. Ya, ini namanya ada ini di cat daftar hadirnya. Jadi, saya ulang lagi, pembelahan meiosis itu terjadi pada sel gamet atau sel gonad ya, atau sel kelamin. Nah, jadi kemarin kita mengerjakan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, kalau mitosis terjadi pada sel tubuh. Jadi sel tubuh itu bisa mencakup apa saja ya, baik itu tangan, kaki dan lain sebagainya ya. Pokoknya semua bagian tubuh itu pembelahannya mitosis. Tapi kalau pada kelamin ya, itu terjadinya pembelahan meiosis. Oke. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu bahwa mitosis ya menghasilkan 2 sel anakan, sementara meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Nah, pertanyaan yang ketiga. Nah, yang bisa langsung menjawab ya, nyalakan mikrofonnya. Bagaimanakah hasil kromosom yang dihasilkan oleh ya, hasil kromosom anak ya yang dihasilkan oleh pembelahan mitosis? Oke, siapa yang mau menjawab? Bagaimana? Diploid, Bu. Ya, betul sekali. Ya, siapa namanya? Muhammad Bintang. Muhammad Bintang. Ya, betul sekali. Untuk mitosis hasilnya adalah diploid atau 2N. Sementara yang meiosis hasilnya adalah haploid atau N. Nah, ya. Dan karakteristiknya pada mitosis itu sama persis dengan induknya. Sementara yang meiosis itu kromosomnya adalah separuh daripada kromosom induknya. Jadi kalau kromosom induknya 46, manusia ini kromosomnya 46 ya, maka sel gametnya itu kromosomnya adalah masing-masing 23 untuk sel gametnya. Ya, betul sekali. Oke, saya lanjutkan materi. Nah, oke. Ups. Sebelum ke sini, oke. Ya. Saya masuk ke proses pembentukan gamet dulu. Nah, oke. Gambar ini terlihat jelas di layar kalian. Oke, ada oogenesis dan spermatogenesis. Tolong dicek lagi di layarnya. Jelas ya? Besar ya? Oke. Kita masuk ke gametogenesis. Nah, gametogenesis itu adalah proses terbentuknya sel gamet atau sel kelamin. Kalau pada laki-laki namanya spermatogenesis, kalau pada perempuan namanya oogenesis. Ya, spermatogenesis berarti proses terbentuknya sperma. Oke, kita mulai menjelaskan dari spermatogenesis terlebih dahulu. Nah, dari mana proses terbentuknya sperma? Ya, dimulai dari proses spermatogonium, ya, yang membelah secara mitosis. Ya, tadi sudah disampaikan temannya kalau mitosis nanti hasil anakannya 2N. Ya, jadi membelah secara mitosis, sel anakannya 2N, namanya spermatosit primer. Kemudian membelah lagi meiosis 1 yang menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, namanya meiosis, maka sel anakannya bersifat haploid atau N. Kemudian membelah lagi ya, meiosis 2. Ini menghasilkan spermatid yang kemudian mengalami diferensiasi ya atau perkembangan yang semuanya keempat sel anak tersebut berubah menjadi sperma. Itu mengapa laki-laki bisa menghasilkan banyak sperma? Karena hasil dari spermatidnya semua berdiferensiasi menjadi sperma. Oke, sampai di sini paham ya?
Oke, ada pertanyaan untuk spermatogenesis? Oke, ini sudah balik semua ya. Ya, saya lanjutkan dengan oogenesis untuk wanita. Ya, hampir sama dengan spermatogenesis pada laki-laki. Kalau pada wanita dimulai dengan oogonium, ya, yang membelah secara mitosis, ya, menghasilkan oosit primer. Ya, jadi karena mitosis maka sel anakannya juga bersifat diploid 2N. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 ya, yang menghasilkan oosit sekunder. Nah, berbeda dengan spermatogenesis di mana keempat sel anakannya berubah menjadi sperma, tetapi pada oogenesis ya, dari empatnya hanya satu saja yang berubah menjadi sel telur atau ovum. Sementara yang lainnya berubah menjadi badan polar. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, halo, suara saya? Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi ada beda antara oogenesis sama spermatogenesis. Kalau pada wanita, hasil akhirnya hanya menghasilkan satu sel telur saja, yang lainnya menjadi badan polar. Tapi pada laki-laki keempat-empatnya bisa berdiferensiasi menjadi sperma. Itu kenapa laki-laki bisa menghasilkan sperma dalam jumlah yang banyak. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai di gametogenesis? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke organ reproduksi. Kita mulai dari yang laki-laki. Nah, ya. Oke, yang laki-laki udah paham semua ini ya. Nah, yang perempuan mungkin yang punya adik laki-laki ya. Oke. Nah, pada laki-laki bisa diperhatikan ya. Nah, organ reproduksinya berada di luar. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, oke, sperma. Nah, jadi kalau bicara tentang organ reproduksi laki-laki ya, itu perannya memang dipegang penting, perannya dipegang oleh sperma. Nah, ya. Nah, sperma ini dihasilkan di dalam testis. Nah, testis pada laki-laki memiliki 2 testis ya. Jadi letaknya kan menempel pada penis ya, bagian kanan kiri. Nah, testis ini dilindungi oleh kantung yang namanya skrotum. Nah, skrotum ini membungkus pada testis. Ini ya, terlihat ya, saya laser pointer saya pada gambar. Membungkus pada testis, juga membungkus epididymis, dan juga membungkus sebagian vas deferens. Nah, di dalam testis ini nanti terdapat lobulus yang di dalamnya terdapat tubuh. Seharusnya ini pertanyaan saya nih. Kadung ngomong ini Bu Airin, gimana ya? Ya sudahlah, pertanyaannya nanti saya ubah aja. Oke, di dalam testis ya terdapat tubulus seminivirus ya, yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Oke, ya. Nah, di dalam testis juga dihasilkan hormon. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Silakan yang bisa langsung jawab ya. Hormon apakah yang dihasilkan oleh testis? Oke. Silakan yang bisa langsung jawab. Hormon testosteron. Ya, betul sekali. Siapa namanya ini? Triardila. Triardila. Ya, betul sekali ya. Jadi di dalam testis tadi fungsinya selain untuk menghasilkan sperma juga menghasilkan hormon pada laki-laki, yaitu hormon testosteron. Nah, di mana tepatnya sperma ini dihasilkan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa tepatnya terletak pada saluran, yaitu namanya tubulus seminivirus. Nah, sperma yang tadi dihasilkan keluar dari tubulus seminivirus akan menuju ke epididymis. Nah, epididymis. Oke, pertanyaan selanjutnya, tolong di-mute ya, punya siapa nih rame? Ya sebentar, saya lihat dulu. Punya siapa yang mic-nya nyala?
Oke, sudah dimatikan ya? Oke, sudah dimatikan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah fungsi dari epididymis? Oke, silakan yang bisa langsung menjawab. Apakah fungsi dari epididymis? Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ya, oke, yang pertama siapa tadi? Yang pertama siapa tadi? Namanya siapa yang pertama? Halo, siapa namanya? Novita, Bu. Novita ya. Novita, oke ya betul. Tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi saya ulangi, tadi sperma yang dihasilkan tubulus seminivirus ya, kemudian keluar dan menuju ke epididymis. Nah, disinilah sperma disimpan sementara sampai matang. Kemudian dari epididymis itu akan menuju ke vas deferens. Nah, ini vas deferens. Dia akan menuju ke atas ya. Kemudian di sini ada kelenjar namanya vesicula seminalis. Nah, ya. Nah, ini akan menambah nutrisi nanti pada sperma dan juga ya. Di sini ada kelenjar-kelenjar lain yaitu ada kelenjar prostat dan kelenjar Koper. Oke ya. Ini juga akan menambah cairan dan nutrisi pada sperma. Kemudian nanti ini dikeluarkan melalui uretra. Nah, jadi ini uretra ya, yang terletak di dalam penis. Jadi uretra yang ada di dalam penis ini selain sebagai saluran kencing, juga sebagai tempat keluarnya urin. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang organ reproduksi laki-laki. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke organ reproduksi wanita. Oke, nggak ada pertanyaan, cukup jelas ya untuk bagian dan masing-masing fungsinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke wanita. Ya, ini tadi catatannya ya. Nah, oke. Jadi kalau kelenjar Koper tadi dia untuk yang bersifat asam, yang prostat untuk yang sifatnya basa ya. Oke, kita masuk ke organ reproduksi wanita. Nah, oke, ini ya. Nah, berbeda dengan organ reproduksi laki-laki, di mana sebagian besar terletak di bagian luar ya, sehingga bisa dilihat. Yang ini di bagian dalam. Nah, ini organ reproduksi wanita. Nah, kita lihat di sini. Saya cek presentasi saya terlihat jelas ya gambarnya. Oke, tes suara dulu. Jelas ya? Oke. Nah, di sini wanita memiliki 2 ovarium yang terletak di bagian kanan dan kiri. Yang ini sedikit ketutup ya gambarnya. Saya ulang lagi. Wanita memiliki 2 atau sepasang ovarium yang terletak di sebelah kanan dan kiri rahim. Nah, ini rahim ya. Nah, apa sih fungsi dari ovarium ya? Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur secara bergantian. Ya, jadi misalkan bulan ini yang menghasilkan sebelah kanan, bulan depan maka sebelah kiri, seperti itu ya. Nah, tadi saya ulang lagi, ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Sel telur yang telah matang akan dilepaskan. Nah, proses pelepasan dari sel telur ini dinamakan ovulasi. Nah, sel telur yang telah dilepaskan tadi akan ditangkap oleh fimbria. Ini ya. Nah, jadi ibaratnya ini seperti tangan yang akan menangkap sel telur. Nah, kemudian sel telur ini akan bergerak menuju tuba falopi atau saluran telur. Nah, apa fungsi dari tuba falopi? Tuba falopi ini adalah tempat terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Oke ya. Bagaimana kalau seandainya tidak terjadi fertilisasi? Artinya tidak ada sperma yang masuk. Maka sel telur ini akan bergerak menuju endometrium atau dinding rahim di sini. Nah, ya. Jadi ini adalah rahim ya, atau uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, dan di bagian sini adalah dinding rahimnya atau endometrium. Nanti sel telur itu akan meluruh bersama endometrium sebagai darah menstruasi bagi wanita. Ya, jadi kalau belum menstruasi, artinya ovarium kalian belum menghasilkan sel telur. Ada nggak di sini yang masih belum menstruasi, yang perempuan?
Oke, malu ya. Kayaknya kalau di kelas ada yang menjawab nih. Ya. Oke. Bagaimana jika seandainya terjadi fertilisasi? Ya meskipun sebenarnya proses kelahiran tidak dibahas sekarang ya. Proses berkembangnya janin tidak dibahas sekarang ya. Kalau nanti terjadi fertilisasi, ada sperma yang masuk, maka terbentuklah zigot. Nah, kemudian zigot ini akan membelah menjadi morula, blastula, dan gastrula, dan kemudian nanti dia berkembang di sini ya, di rahim ya. Karena di sini adalah tempat berkembangnya janin dan tidak akan terjadi proses menstruasi lagi. Ya, kenapa? Karena sel telurnya sudah dibuahi. Itu kenapa orang yang hamil tidak akan mengalami masa menstruasi atau haid setiap bulannya. Tapi bagi sel telur yang tidak dibuahi, maka dia akan setiap bulannya akan mengalami proses menstruasi. Ya, dengan waktu ovulasinya itu berbeda-beda ya, proses menstruasinya itu berbeda-beda setiap wanita ya, karena itu bergantung lagi pada psikologi ya, kemudian pada stres, kemudian pada organ itu sendiri ya, dimana biasanya dalam agama sebenarnya saya belum menjelaskan menstruasi ya, nanti saya terlalu banyak, menstruasi masih pertemuan selanjutnya ya. Nah, oke, kemudian di bagian bawah ini yang menyempit, ini namanya serviks. Nah, sudah nggak asing lagi ya. Nah, mungkin pernah mendengar istilah kanker serviks ya. Oke, jadi kalau pada wanita yang umum kanker serviks. Sebenarnya apa sih kanker itu? Nah, sel itu kan terus membelah ya. Nah, jika pembelahan sel itu terjadinya tidak normal ya, maka kita kenal dengan istilah tumor. Jika seandainya tumor tersebut ganas atau bersifat menyebar terhadap daerah lain, maka kita kenal dengan istilah kanker. Tempat di mana kanker itu berada maka diberi nama sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau tempatnya di serviks, kalau pada wanita maka kita kenal dengan istilah kanker serviks ya. Kalau di prostat pada laki-laki maka kita kenal dengan istilah kanker prostat. Kalau di payudara berarti nanti namanya kanker payudara. Ya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kanker itu sendiri? Ya, sebenarnya banyak hal ya, termasuk pola hidup ya, kemudian makanan ya, pola makannya dia ya. Oke. Jadi memang ada beberapa makanan ataupun minuman yang memang bersifat karsinogenik, ya, pemicu dari yang namanya kanker. Termasuk diantaranya minuman bersoda. Ya, tahu kan kalian minuman bersoda seperti Fanta, Sprite, Pepsi. Nah, itu gulanya bersifat karsinogenik ya, hati-hati ya. Itu kenapa kadang kalau di luar negeri kebayarin ke Australia itu bahkan harga Sprite-nya lebih murah dibandingkan air mineral. Sprite-nya saja hanya $1 ya, sementara yang air mineralnya malah $2 waktu itu ya. Oke, kemudian di bagian bawah sini, nah itu adalah vagina. Nah ya, bagian vagina pada wanita ini terhubung dengan dunia luar. Nah, dan ini sangat rentan sekali terkena yang namanya jamur, bakteri, dan yang lainnya ya, sehingga itu kenapa disarankan kalau menggunakan pakaian dalam, terutama celana dalam, itu disarankan yang bersih supaya terbebas dari jamur. Dan perlu diingat, wanita itu memiliki kecenderungan terkena gangguan pada sistem reproduksi lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, karena kalau dilihat strukturnya memang wanita jauh lebih terbuka dibandingkan laki-laki. Oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya dulu? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, anak-anak? Oke. Bentar ya. Ini jumlah siswanya berapa kelasnya? 36, Bu. 36. Ini yang hadir 22. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini untuk materi hari ini sudah selesai, yaitu dari apa namanya tadi? Mitosis, meiosis, kemudian gametogenesis dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan ya. Nanti baru pertemuan selanjutnya kita masuk ke siklus menstruasi dan kehamilan.
Nah, kalian nggak apa-apa kalau mau ada yang ditanyakan ya, nggak usah sungkan ya, nggak usah malu ya, karena ini masa depan kalian. Ya, oke, nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Nah, ya. Atau kalau misalkan malu bertanya, ini bisa gunakan link kolom chat ya, gambar chat itu bisa tanya secara pribadi bisa ya. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan dulu. Oke, karena ini sudah selesai materinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya berikan pertanyaan penutup, mungkin sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, saya tanyakan yang pertama. Nah ya, ini ibaratnya kuis ya, kuis di akhir materi. Oke, di bagian manakah, yang bisa langsung nyalakan mikrofonnya ya, di bagian manakah tempat terbentuknya sperma? Oke, silakan yang bisa langsung menjawab. Testis, Bu. Masih kurang tepat. Testisnya di mana? Oke, silakan bagi yang lain. Seminiferus. Ya, bintang ya. Oke, coba Iya. diperjelas bintang, di mana bintang? Tubulus seminiferus. Ya, betul sekali ya. Yaitu di tubulus seminiferus ya, itu tempat terbentuknya sperma. Memang letaknya di dalam testis ya. Jadi dalam testis itu ada lobulus, di mana di dalamnya terdapat tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus inilah ya tempat terbentuknya sperma. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, tadi laki-laki, sekarang perempuan. Di manakah tempat terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan? Oke, silakan. Silakan. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Saya ulang lagi, di manakah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan? Oke. Oke, ada yang mau menjawab? Gampang. Yuk, siapa nih? Ini ada Kuis yang... buat perempuan ya, Bu. Iya, apa-apa? Siapa? Siapa ini? Deyan ya? Kuisnya buat perempuan nih. Iya. Oh enggak, siapa saja yang bisa menjawab. Bukan berarti kalau laki-laki Anu, jawab Bu. harus laki-laki. Ya, di mana Deyan? Buffalo Bu. Ya, betul Atau sekali. Ovidus. Iya, Deyan ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, betul sekali ya. Pada wanita, fertilisasi terjadi pada tuba falopi ataupun oviduk ya, ataupun saluran telurnya ya. Jadi di sana. Jadi setelah ditangkap oleh fimbria, sel telurnya tuh nunggu. Jadi masih nunggu loh di tuba falopi itu tadi, menunggu sekitar 3 sampai 5 hari di sana. Apakah ada sel sperma yang masuk atau tidak? Nah, kalau tidak ada sel sperma yang masuk, maka dia akan bergerak menuju endometrium dan dia akan meluruh nantinya menjadi bersama endometriumnya ya. Oke ya. Nanti menjadi darah menstruasi. Nanti bagaimana prosesnya menstruasi, apa saja yang hormon yang berperan, kemudian apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan pada saat menstruasi, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, waktu saya sudah habis. Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Saya nanti akan mengupload tugas ya. Jawabannya sebenarnya sudah ada di pertemuan ini, tapi nanti saya akan share video lagi ya. Jadi di pertemuan tadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada jawaban pertanyaannya. Tapi saya belum cek, sepertinya belum saya upload tugasnya. Oke, nanti batas waktunya tetap hari ini ya. Nanti cek grup kelasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.